Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruslan Wahid. Pada kesempatan ini saya sedikit memberikan solusi atau cara bagaimana mengatasi HTTP error 500 di ARD yang sudah di-upload di hosting. Karena banyak sekali teman-teman bertanya, kenapa setelah upload web ARD di hosting selalu gagal. Sering terlihat atau muncul adalah HTTP error 500 atau kadang-kadang ada yang gagal login. Nah, pada kesempatan ini saya sedikit mencoba bagaimana cara mengatasi error HTTP error 500 pada ARD yang telah di-upload di web hosting. Adapun langkah-langkah cara mengatasi bila muncul seperti ini, pertama-tama kita harus login ke menu cPanel, kemudian kita menuju ke subdomain, lalu webnya ini kita hapus saja. Contohnya yang ini, yang pertama ini saya hapus saja. Jadi seolah-olah kita buat ulang dari awal. Setelah berhasil kita hapus, lalu kita kembali, kita menuju ke database, MySQL database. Lalu database yang sebelumnya kita buat kita hapus saja. Yang ini saya hapus saja. Kemudian usernya juga kita hapus. Contohnya yang ini. Kemudian setelah kita hapus database dan usernya, kita kembali ke menu cPanel, lalu kita pilih File Manager. Lalu data ini kita hapus. Yang ini, yang pertama ini ya. Yang ini kita hapus semua, delete semua. Ya, setelah itu kita kembali ke cPanel, lalu kita buat ulang subdomain. Kemudian kita buat ulang subdomain, misalnya ARD. Kemudian di sini kita ketik public HTML garing, lalu klik create. Setelah sukses kita buat subdomain, kita kembali, kemudian kita menuju ke database, MySQL database. Kemudian kita buat database ulang atau database yang baru, ARD. Contohnya ini. Kemudian create database. Lalu kita lanjut ke user, ARD madrasah. Kita buat password, contohnya coba 1 2 3 4 5. Kemudian di bawahnya coba 1 2 3 4 5. Kemudian klik create user. Lalu kita kembali setelah sukses. Kemudian berikutnya kita add user to the database, menambahkan user ke database. Contohnya yang ini. Klik add. Lalu centang yang ini. Kemudian klik make change. Lalu kembali.
Agar kita tidak lupa database ini yang kita buat, yang ini kita copy paste di notepad, kemudian passwordnya juga di paste. Coba 1 2 3 4 5. Oke, setelah itu kita menuju ke PHP My Admin. Klik PHP My Admin. Lalu kita klik database ARD madrasah yang kita buat ulang. Kemudian pilih import, lalu choose file, kemudian pilih database SQL-nya yang di sini. Ini klik open, lalu klik kirim atau go. Sambil menunggu proses upload database-nya, kita menuju ke menu cPanel, kemudian kita pilih file manager, lalu kita klik yang ini yang baru kita buat ulang, yang ini kita hapus saja. Kemudian kita upload data web ARD yang sudah kita siapkan sebelumnya, yang ini klik open, lalu kita tunggu proses uploadnya sampai 100%. Sambil menunggu ini kita kembali ke PHP My Admin. Ini sudah berhasil upload database MySQL-nya. Ini kita tutup saja, kemudian kita tunggu proses upload daripada data webnya hingga 100%. Setelah berhasil 100%, kemudian kita kembali, yang ini, kemudian ini kita ekstrak, close, klik setting. Kalau belum muncul, klik ini centang, save. Ya, setelah berhasil kita upload, yang file aslinya atau data aslinya kita hapus saja. Lalu kita pilih application, kemudian pilih config, kemudian kita klik database, lalu edit, kemudian klik edit. Berikutnya kita ganti username-nya yang ini, passwordnya dan database-nya yang sudah kita simpan sebelumnya di sini. Ini kita copy, kemudian paste di sini, kemudian database-nya juga kita paste, kemudian passwordnya juga kita ganti dengan password yang kita sudah buat ulang. Setelah itu kita klik save change, lalu close. Nah, kemudian setelah itu kita ke software. Di sini kita menuju ke software, kemudian kita pilih select PHP version untuk memastikan PHP yang kita gunakan. Nah, di sini sudah saya pilih dengan PHP 72. Yang ini sudah saya pilih ya. Setelah teman-teman pilih PHP 7.2, kemudian coba klik switch to PHP option. Kemudian di sini ya, post site-nya di sini di menu upload max file size. Di sini teman-teman secara defaultnya itu 2 MB. Secara default 2 MB, jadi teman-teman ganti sesuai dengan
keinginannya, misalnya 32 MB. Nah, ini agar bisa mengupload data backup ARD dari server utama. Nah, setelah teman-teman setting di sini, di-upload max file size, kemudian memory limitnya boleh diatur, ya. Kemudian yang ini post max size juga boleh diatur, tergantung teman-teman. Setelah selesai mengatur, kemudian kita kembali lagi ke PHP Multi Manager. Di sini kita klik, lalu kita cek. Nah, di sini ini yang baru kita buat, ya, yang baru kita buat ulang. Jadi di sini masih menggunakan PHP 7.0. Jadi ini kita centang, kemudian kita sesuaikan dengan PHP yang sudah kita setting sebelumnya. Kita pilih yang ini, PHP 72.2 EA PHP 272. Kita klik, lalu kita klik apply. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada berapa web yang saya sudah hosting. Ada di sini ARD2, ada sini e-learning. E-learning madrasah itu menggunakan PHP 5.6. Jadi di sini teman-teman setting supaya web teman-teman yang upload di hosting itu bisa berjalan sekaligus secara normal dalam satu hosting. Setelah kita atur, kita setting ulang di sini jenis PHP-nya di PHP Multi Manager. Lalu sekarang kita akan tes, ya. Akan tes apakah masih gagal atau berhasil. Contohnya ARD. Ya, ini kita tes. Nah, ini sudah berhasil. Sudah berhasil dari kegagalan teman-teman. Kalau misalnya terjadi lagi kegagalan seperti ini, jadi saya sarankan teman-teman untuk mengulangi lagi dari langkah awal. Nah, setelah berhasil seperti ini, kita coba login. Kita login menggunakan akun proktor atau akun administrator, ya. Misalnya yang ini, saya klik login atau masuk. Nah, setelah itu di sini kita klik pengumuman. Oke. Di sini sudah muncul pengumumannya, masih menggunakan ARD 234. Jadi untuk mengupdate-nya menjadi 23.5, maka kita klik sinkron data. Kemudian kita klik update aplikasi yang ini, ya. Atau yang ini juga boleh duluan, kita klik ini. Oke. Kemudian kita lanjut pilih yang ini juga. Oke. Kemudian kita pilih yang terakhir ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita lakukan update aplikasi. Klik update. Nah, ini masih versi 2.3.3. Klik OK. Kita ulang lagi sekali update. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita sinkron pengumuman. Klik OK. Kemudian sinkron map master mata pelajaran. Kemudian kita sinkron master mapel agama. Oke. Kemudian kita sinkron sub mapel. Oke. Kemudian kita sinkron KKM mata pelajaran. Ya,
Kalau sudah selesai kita sinkron, lalu kita kembali lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat data masih kosong, belum terisi dari data yang sebelumnya atau dari data server utama. Jadi caranya supaya terisi data-data yang kita dapatkan dari data server utama, kita kembali klik sinkron data. Kemudian kita pilih backup yang ini. Lalu kita pilih restore database. Kemudian kita klik browse. Lalu kita cari data hasil backup yang ini ya, backup database yang dari server utama localhostnya. Ini kita klik, kemudian klik open. Lalu kita klik restore. Ya, kita tunggu berapa saat proses uploadnya. Setelah berhasil kita restore data backupnya, kemudian kita klik OK. Kemudian kita kembali ke beranda, memastikan apakah sudah masuk data-data sebelumnya. Nah, di sini lagi gangguan. Nah, di sini belum berhasil di restore. Kita ulangi lagi. Nah, kalau muncul white, tampilan seperti ini teman-teman, tinggal klik white saja. Kemudian kita tunggu. Nah, setelah berhasil restore data backup, lalu kita klik OK. Kemudian kita kembali ke beranda. Nah, di sini sudah terisi. Ya, ini sudah terisi. Kalau misalnya belum terisi, jadi teman-teman ulangi lagi seperti cara sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga data-data guru, data siswa, ekstrakurikuler dan rombongan belajar lengkap terupload atau di restore. Nah, di sini sudah terlihat ada pengumuman di sini sudah lengkap. Ya. Nah, jadi mungkin itu solusi cara mengatasi kalau terjadi HTTP error ketika kita upload web ARD di hosting. Jadi kalau terjadi lagi, bisa teman-teman ulangi lagi dari cara pertama. Mungkin itu saja tutorial yang saya bisa share untuk mengatasi error dari upload ARD di hosting. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.